Ini video pertama berarti? Video pertama. Oke. Apa nih? Dalam waktu 32 menit. Oke. Wait, sebentar ya. Ya. Gua angkat telepon. Kok Aming telepon lagi, Chris? Ya, angkat dulu aja. Angkat dulu aja ya. Nih, nanti ganjel pakai aja. Kalau gua ganjel di situ, nanti rubuh lagi, mengulang pekerjaan yang sama. Jadi kita mau ngobrol berapa lama nih? Tit. Perkenalan dulu dong. Oh iya ya, perkenalkan, nama saya Yulianto. Ini Saya- kawan gua nih. Saya Chris. Oke. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Kita bahas cerita masa lalu aja lah. Cerita masa lalu. Kenapa lu bisa nyampe sekarang sih, Chris? Titik sekarang sih, Chris? Itu sulit. Anjing, itu pertanyaan paling sulit. Kenapa bisa sampai di titik sekarang? Oke, sebelum ke situ, lu puas gak sih, Chris, dengan titik sekarang? Itu juga sulit, nggak kalah sulitnya. Itu sama kayak lu ditanya, lu nyari apa di dunia ini? Anjing menurut gue itu adalah Kalau kata agama gue mencari keberkahan sih, Chris. Cuman bentuk keberkahan itu bentuk keberkahan itu, bentuk bersyukur orang kan beda-beda. Iya. Ya baik ya, berarti sekarang gue puas nggak sama apa yang gue dapat sekarang? Balik ke sisi manusia sih, menurut gue. Manusia itu emang kaidahnya nggak pernah puas. Pada dasarnya mungkin nggak pernah puas. Jadi kalau nanya, ya gue belum puas. Masih ada mungkin yang masih ada mungkin yang harusnya bisa gue raih. Oke. Kayak mungkin nikah dulu. Enggak dong. Itu di agamanya dia. Enggak dong. Berarti bagus dong ketika lu belum merasa puas, berarti lu ada ikhtiar untuk mengejar segala goblok ya, jangan. Maksudnya apa nikah dua kali? Bukan itu juga. Enggak. Lu punya impian yang lu akan kejar gitu loh. Tapi menurut gua boleh sih Chris tidak puas, cuman kita tetap harus sadar kondisi sekarang. Betul. Menurut gua punya mimpi boleh, tapi harus realistis juga. Ya itu salah satunya sih. Ya itu yang salah satu gua tanamin sekarang yang masih susah. Ini nih mimpi. Realnya lu nggak mungkin sampai ke situ. Itu masih belajar sih gua, masih belajar malah terus. Jadi lu bilang tadi puas. Masih ada yang pasti. Gue tuh punya mimpi yang dari dulu belum pernah tercapai. Gue pernah cerita sama lu kan. Setiap gue pengen di akhir tahun tuh gue punya apa? Gue punya apa? Bla bla bla. Gue masih pengen punya satu motor mewah. Gue masih pengen punya mobil. Gue punya mobil impian itu. Ada listing lah ya. Ada listing ya. Pokoknya. Ya. Ada hal-hal yang kepengenan gue. Sejauh ini dari listing yang pernah lu buat, berapa persen terpenuhi? Salah satunya mobil nih. Mobilnya dulu gue cita-citakan SMA. Saat ini mobil pertama kali keluar. Itu keren dong. Seru ya. Dan sekarang ya gue punya mobil nih. Ya itu salah satu sampai persentasenya gue sayangnya ya itu gue nggak pernah mengukur gue punya berapa keinginan dan sudah tercapai berapa. Mungkin itu jeleknya gue sih sekarang. Memang nggak terukur lah ya. Tapi ada upaya untuk ngedapatin lah. Ya jadi kadang ya yang gue rasakan kondisional. Ketika misalnya sebelum gue menikah gue pengen apa. Lu udah nikah? Oh iya, sorry, saya sudah menikah ya. Sama, gue juga. Mana cincinnya? Laki-laki tidak memakai perhiasan. Gue nggak bisa jawab itu. Setelah gue menikah, gue punya keinginan lagi yang lain, mungkin bertentangan dan bertolak belakang sama saat gue bujang. Dan setelah gue punya anak, gue punya keinginan yang beda lagi. Jadi menurut gue keinginannya liquid sih. Bisa berubah sewaktu-waktu. Bener, karena gini Chris, pada saat itu kita menginginkan mungkin itu nggak sekompleks sekarang. Ya. Seiring berjalan, keinginan itu pun akan upgrade. Akan ngikutin sesuai sama kondisi kita saat itu. Betul. Bahkan nggak tahu akan bekerja kayak begini atau bukan, kayak begitu kan. Jadi intinya kalau ditanya puas apa enggak, pasti nggak bakal puas. Lu mau nanya di titik gua, misalnya nanti gua amin ya, jadi miliuner, gua punya harta banyak gitu. Lu tanya puas nggak lu? Enggak. Betul juga ya. Pasti ketika lo achieve sesuatu ada yang lo korbankan. Kayak ketika gue menikah, gue mengorbankan hidup bebas gue saat jadi bujang. Mungkin kalau gue jadi bujang terus, gue akan mengorbankan kehidupan nikah gue. Kebayang nggak lo? Jadi kebayang. Semua pilihan pasti akan ada yang dikorbankan. Jadi kalau ngomong puas kan berarti achieve semua, nggak bakal dapet sih menurut gue. Kalau gue mungkin agak sedikit berbeda lah. Gue tetap merasa puas. Puas. Kenapa gue bisa garis bawahi puas? Mungkin berangkatnya berbeda, Chris.
berangkatnya berbeda. Gua membandingkan kondisi gua dengan kondisi sebelumnya. Kalau misalkan tahun ini ya gua bandingin dengan tahun yang lalu aja. Gua ada keinginan yang gua inginin dulu tahun 2000 SMP itu tahun berapa ya? Gua nggak usah nyebut tahunnya lah ya. Kalau nyebut tahunnya kelihatan tuanya nanti. Kalau saya nyebut tahunnya ketahuan tuanya ya, SMP lah ya. Tebak sendiri aja kita umur berapa. Ya, SMP lah. Kurang lebih itu usia, kalau SMP itu berarti ya belasan lah ya. Nah, di usia belasan itu, waktu itu saya pernah berangkat sekolah, pulang sekolah itu jalan kaki. Dan ada akhirnya juga saya diberi fasilitas sepeda motor. Nah, di saat dikasih fasilitas sepeda motor itu, yang namanya anak muda, anak masih di usia segitu, saat saya punya motor pasti ada hasrat bawaannya ingin modifikasi, ingin punya lebih, ingin mengganti A, B, C-nya, gitu-gitulah ya. Keinginan seperti itulah, keinginan anak-anak lah ya. Cuman tidak terpenuhi. Kenapa bisa tidak? Ya, kenapa tidak terpenuhi? Salah satunya adalah faktor ekonomi. Betul, ekonomi. Kan tidak mungkin kita waktu sekolah itu bilang minta ke orang tua kita, Pak, Bu, minta uang buat upgrade motor. Gitu kan? Kan nggak mungkin juga. Buat sekolah aja udah alhamdulillah. Masa buat kayak begitu? Nggak tega juga ke orang tua sebenarnya. Nah, itu ketahan tuh di era itu. Ketahan, naik hasratnya. Iya, hasratnya ketahan. Naik tingkat ke SMK ketahan, naik ke kuliah ketahan, kerja pun sempet ketahan, baru bisa, itu pun juga nggak lama ini gitu kan. Nah, nyatanya gue bisa, dan gue merasa bersyukur gue bisa merasakan kepuasan itu. Sebenarnya kalau ditanya gue sih di usia sekarang modifikasi motor kayak gitu untuk apa, menurut gue juga kayak nggak ada gunanya, cuman ke arah ke kepuasan diri itu tadi. Nah, kalau bisa dikatakan puas atau enggaknya, gue bisa bilang puas. Itu tadi, karena gue berkacanya ke gue waktu itu. Itu. Berarti sebenarnya tolok ukur puas itu bagi lo adalah rasa syukur. Betul. Terhadap lu sekarang dibandingkan sama lu sebelumnya. Betul dong. Kalau gue gitu. Kalau gue gitu, betul. Kalau teoretikal ya? Ya, secara teoritis. Kalau gue membandingkan gue terhadap orang lain, contoh aja gue bandingin lu lah. Mungkin nggak bisa, susah lah. Karena pasti kita mempunyai perspektif yang berbeda, mempunyai case-case yang berbeda. Mungkin ada yang bisa gue puaskan dengan nilai 5, tapi ada juga yang lu puaskan dengan nilai 10 contohnya gitu kan. Nah, taraf-taraf yang kayak begitu kan nggak terukur. Iya, nggak mutlak sama untuk semua orang. Betul. Makanya ya menurut gua kayak gini aja nih, contoh kayak gini aja. Lu menilai puas itu segi rasa syukur diri lu sekarang sama diri lu sebelumnya, sama gua yang puas dari keinginan gua yang belum tercapai kan beda. Nah ya berarti kan emang kita nggak bisa generalisir orang itu kayak semua pasti akan sama. Kalau gue puas, orang lain pasti puas. Atau sebaliknya, ketika dia puas, gue juga puas. Betul. Itu sebenarnya yang harus apa ya, Yul? Menurut gue kalau gue jadi orang tua, ya sekarang udah jadi sih. Gue nggak pengen anak gue merasakan fase gue. Setuju. Fase gue, jadi gue akan mencoba mengajarkan. Salah sih kalau ngomong ya. Hal-hal yang gue paham maksud lu. Ya, gue paham maksud lu. Seharusnya lu sebagai manusia tuh kayak gini. Ya, gue paham maksud lu. Jadi sebenarnya tuh gue juga masih merasa salah, Yul, karena gue memaksakan kan berarti kacamata gue ke anak gue. Bagi bapak kayak gini tuh nggak enak. Kamu jangan begini. Seolah-olah kayak gitu. Jadi itu yang sebenarnya relate-nya dari omongan kita adalah karena setiap orang itu dasarnya unik. Oke. Gua paham maksudmu. Lu pengen gini kan? Anak lu tuh jangan ngerasain pahitnya lu gitu kan? Kasarnya. Gua paham. Jadi memang ada sih rasa yang kita seolah-olah tuh dulu kita merasa kok seperti ini gitu kan. Jangan sampai anak saya seperti ini gitu kan. Nah, itu memang ada sih hasrat cita-cita seperti itu. Lu pasti ada kan? Banyak kan? Banyak. Lu nggak pengen anak lu manja, jadi udah nggak usah dibeliin semuanya yang baru. Pasti gitu kan kita? Enggak, kalau gue bukan masalah yang hal itu. Gue bukan yang masalah itu. Gue contoh sepele aja lah. Jadi gini, saya dibesarkan dengan kondisi orang tua yang merantau. Nah, jujur sih saya nggak mempermasalahkan perihal orang tua saya merantau atau apa, karena memang dia merantau pun juga buat saya gitu kan. Cuman ada rasa yang tidak saya miliki dengan teman-teman saya yang ditunggu dengan orang tuanya. Apakah saya harus protes akan hal itu? Ya nggak bisa.
orang tua melakukan akan hal itu pun juga demi kepentingan saya, demi kepentingan anaknya, demi keberlangsungan anaknya gitu kan. Nah, karena saya merasakan ada beberapa yang saya tidak dapatkan dengan kondisi orang tua yang merantau. Nah, dari situ saya bercita-cita dong yang namanya hidup nanti ketika saya punya anak, saya jangan sampai anak saya ngerasain apa yang saya rasa. Minimal itu dulu. Kebersamaan aja, simpelnya kayak gitu. Nah, itu menurutku revolusi lah di dalam hidupku. Gitu. Ya memang balik lagi ke pertanyaan lu puas nggak? Nah, itu pasti akan sangat berbeda setiap orang. Tugas kita ya siapapun yang ngeliatin nanti ya kita mau menanamkan isme. Kalau gue sih pribadi justru mau menanamkan isme, lu itu diatur diri lu sendiri. Betul, kendali kita di diri kita sendiri. Betul. Orang lain itu cuma kayak buku yang ya terserah pilihan mau dibaca atau enggak. Kalau kata Cak Lontong, apa tuh? Pengalaman adalah ilmu berharga. Tapi pengalaman yang paling mahal adalah pengalaman orang lain. Pengalaman paling mahal adalah pengalaman orang lain yang dibagi ke kita. Karena kita nggak perlu ngalamin, kita udah tahu hasilnya kayak apa. Contoh orang-orang yang sukses lah ya. Asal kita tahu cerita bedahnya, kita bisa logika kita nggak bisa nolak. Nah, itu gua jangan diceritain hasilnya aja ya. Gitu. Kayak kalau hasilnya doang ya bisa kita nanti suatu saat. Kalau kita mau tahu ya tahu dari dasar dia seperti apa di awalnya, perjuangan dia kayak apa. Jadi kalau dia cerita terakhir tuh ya memang dia patut. Memang nggak ada salahnya pepatah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha, betul. Jadi selama kita bahasa Jawa gemati, ulet. Itu apa ulangin? Gemati itu tahu nggak? Gemati itu perhatian. Gemati perhatian. Salah gue. Apa? Ulet. Tekun. Tekun. Tekun itu ya hasilnya pasti akan yang terbaik menurut gue. Tapi baik lagi, selama kita bisa mensyukuri apa yang udah kita lakuin, hasil apapun pasti bisa kita terima. Intinya hal yang baik itu pasti juga akan mendapatkan hal yang baik. Mungkin tidak saat itu. Betul. Wah, lu bisa ya? Ini translator saya, guys. Oh gitu. Ini translator. Enggak. Ini kan diskusi. Dia sama baca otak saya karena kita mengerjakan tes yang sama. Enggak, kita ini sharing aja. Mungkin terkadang kayak nggak ada ininya juga. Apa sih lu ngomong kayak begitu? Kita siapa ininya juga gitu loh. Cuman ya kita punya gambaran cerita tersendiri. Kalian pun juga pasti punya cerita tersendiri yang berbeda juga. Kita berbagi pandangan aja gitu. Belum tentu juga kalau gua ngobrol sama Yulianto ini bakal sama loh. Wah, banyak hal yang beda kita. Ada. Agama aja dia beda. Dia nggak mau makan babi, gua makan babi. Ada. Dia minum alkohol, gua enggak. Kita tutup dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih ya Chris atas sharing-sharingnya, sudut pandangnya. Sama-sama. Ya, intinya apa yang kita ucap di sini belum tentu kebenarannya. Itu sudut pandang, sudut pandang kita aja. Salah satu jenis kacamata dari kita. Betul. Ketika teman-teman mempunyai sudut pandang yang lain, bahkan atau apa, pengen ngobrol atau apa, pengen bahas, bahkan ada segala sesuatu yang perlu kita bahas lebih lanjut, kita bukan perdebatkan lah ya, kita diskusikan, kita sharing-sharingkan gitu kan. Menurutku oke aja gitu. Karena pada tujuannya semua manusia itu menurut gua pasti akan melakukan yang terbaik. Entah untuk dirinya, entah untuk keluarga, entah untuk apapun, entah untuk negara, dunia, tempat usahanya, mungkin tempat kerjanya, pasti dia akan berusaha untuk yang terbaik. Gitu. Cuman kan tolok ukur baik itu juga kan relatif. Semua relatif. Betul. Ya, dari gue cukup sih, terima kasih. Mungkin dari lu Chris. Udah cukup. Terima kasih sharing-sharingnya guys. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain.